Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2026. Hari Sabtu, Pekan Biasa ke-11. Tema renungan kita adalah Tuhan atau dompet. Pilih yang mana? Pak Saudara, kalau kemarin Pak Bambang tertipu oleh investasi bodong. Ia dikenal menjadi rajin beribadah, tetapi juga terkenal sebagai pakar kuatir profesional. Suatu hari, Pak Bambang duduk di teras rumahnya sambil menatap layar HP, menghitung tagihan bulanan, cicilan rumah, hingga biaya sekolah anaknya yang naik. Wajahnya kusut, seperti baju yang belum disetrika. Tiba-tiba, seekor burung gereja hinggap di pagar rumahnya. Ia berkicau dengan sangat merdu dan santai. Pak Bambang mendengus. Enak ya, jadi kamu cung. Nggak perlu mikirin bayar listrik, nggak perlu pusing mikirin kuota internet habis. Istrinya yang baru datang dari dapur sambil membawa kopi menyela, "Pak, burung itu nggak punya BPJS, nggak punya tabungan jangka panjang, tapi tiap hari tetap nyanyi toh. Lah papa, tabungan ada, asuransi ada, tapi mukanya kok kayak kiamat besok pagi." Pak Bambang tersenyum kecut. Dia sadar, seringkali dia bertingkah seolah-olah dunia ini berputar dan bertahan hanya karena kerja keras dan kekhawatirannya sendiri. Sampai lupa kalau Tuhan itu yang memelihara. Nah, Pak Saudara, mari kita merenungkan dua bacaan hari ini dari kitab kedua Tawarik dan penginjil Matius yang menampar sekaligus memeluk kita dengan cara yang sangat menarik. Paling tidak ada 4 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, sindrom habis manis sepah dibuang. Raja Yoas dalam kitab kedua Tawarikh awalnya sangat baik waktu didampingi Imam Yoyada. Tapi begitu Imam Yoyada meninggal, Yoas langsung pindah tongkrongan kepada pejabat-pejabat Yehuda yang menyembah berhala. Bahkan Yoas tega membunuh Sakaria, anak Yoyada, yang menegurnya. Raja Yoas adalah tipe orang yang kalau di paroki kelihatan paling kusuk, tetapi begitu keluar gereja langsung ikut-ikutan, gosip, dan lupa daratan. Ini pelajaran penting buat kita. Jangan jadi umat yang baperan kalau ditegur demi kebaikan, sampai-sampai tega membunuh karakter sesama demi gengsi. Yang kedua, Tuhan atau dompet, mana yang dipilih? Yesus berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Yesus itu sudah tahu isi hati manusia sejak ribuan tahun lalu. Mammon
uang atau kekayaan itu saingan terberat Tuhan di hati manusia. Lucunya, kita sering mencoba membuat koalisi antara keduanya. Kita seringkali berdoa begini, Tuhan, jadikanlah aku hamba-Mu yang setia. Tetapi di dalam hati lanjutannya, tapi kalau bisa hamba-Mu ini ditransfer 1 miliar dulu ya Tuhan. Yesus mengingatkan, fokus hati kita itu cuma satu. Jangan mendua. Karena menduakan Tuhan itu lebih berbahaya daripada menduakan pacar. Yang ketiga, para saudara, burung dan bakung, model citra diri tanpa skincare. Lihatlah burung-burung di langit, lihatlah bunga-bunga di ladang, bunga-bunga bakung di ladang. Bayangkan, burung di langit tidak menabur dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi tetap gemuk-gemuk dan bahagia. Bunga bakung tidak menenun, tidak pakai skincare mahal, tidak tahu apa itu estetik, tapi pakaiannya lebih indah daripada Raja Salomo dengan segala kemegahannya. Kalau burung dan bunga saja Tuhan urusi sedemikian rupa, masa kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kalah glowingnya, kalah glowing imannya? Nah, yang keempat, para saudara, khawatir tidak menambah tinggi badan, cuma menambah kerutan. Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada umur hidupnya? Atau dalam beberapa terjemahan dikatakan menambah tinggi badannya. Nah, ini sentilan paling logis dari Yesus. Mau kita khawatir sampai begadang semalaman, tinggi badan kita tidak akan bertambah 1 sentimeter sekalipun. Yang bertambah justru kantong mata, kerutan di jidat, omset tukang obat sakit kepala bertambah. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah hari esok. Dia hanya mencuri kedamaian kita hari ini. Tuhan Yesus menutup Injil hari ini dengan kalimat yang sangat terkenal. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagi kita yang hidup di tengah penatnya kemacetan, kejar-kejaran deadline kerjaan, dan cicilan yang terus berjalan, firman hari ini adalah alarm untuk cooling down. Mari kita rajin bekerja, bertanggung jawab dalam hidup, tetapi serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.